siapa yang lagi nungguin pembayaran dividen untuk masuk ke rekeningnya nih? Rekan-rekan, saya yakin Anda hafal dengan baik berapa banyak jumlah dividen yang akan Anda terima dan kapan tanggal tersebut bisa memperoleh masuk ke rekening Anda, betul ya? Nah, buat para dividen hunter, masih ada yang suka bingung nggak? Kira-kira sebenarnya saham ini saya harus pegang berapa lama sih? Atau sebenarnya kapan saya boleh mulai menjual sahamnya nih? Ya, seperti yang ditanyakan oleh beberapa rekan saya berikut ini. Nah, rekan-rekan, kalau Anda punya pertanyaan itu, tonton video ini sampai selesai, karena di video ini kita akan membahas tanggal-tanggal apa saja yang harus kita perhatikan sebagai seorang investor atau sebagai seorang pemegang saham, ya. Jadi begitu sebuah perusahaan mengumumkan dia akan bagikan dividen, akan ada 4 tanggal yang di-announce, yaitu apa saja? Cum date, ex date, recording date, sama payment date. Nah, yang harus kita perhatikan rekan-rekan sebagai seorang investor, sebagai seorang pemegang saham, sebenarnya adalah yang 2 pertama, yaitu cum date dan ex date-nya. Untuk soal payment date-nya itu nggak usah dipikirin sebenarnya. Selama kita sudah memenuhi kewajiban yang 2 ini, maka pada saat tanggal payment date kita akan memperoleh hak kita. Kita akan memperoleh di rekening kita, gitu ya. Nah, teman-teman, yang kita harus perhatikan adalah pertama cum date. Cum date itu adalah tanggal terakhir buat seorang investor membeli sahamnya kalau kepengen tercatat sebagai pemegang dividen atau tercatat sebagai orang yang berhak mendapatkan dividennya. Jadi di tanggal cum date itu adalah tanggal terakhir, kesempatan terakhir untuk kita membeli sahamnya supaya tercatat. Bisa diikuti ya rekan-rekan ya. Nah, yang kedua yang harus kita perhatikan adalah tanggal ex date. Tanggal ex date adalah tanggal dimana kalau kita beli saham tersebut, kita sudah nggak berhak lagi, sudah nggak mendapatkan dividen saham tersebut. Oke, jadi dengan kata lain, di tanggal ex date kita sudah boleh menjual sahamnya sebenarnya. Nah, kalau kita memahami 2 tanggal ini dengan baik, maka nggak usah khawatir lagi. Pada saat recording date, kita sudah akan tercatat namanya. Dan pada saat payment date, kita tinggal nunggu aja uangnya masuk ke rekening kita, gitu ya rekan-rekan ya. Nah, jadi dengan kata lain sebenarnya kita nggak perlu pegang saham sekian lama untuk berhak mendapatkan dividen. Cuma hitungan antara cum date dan ex date kita pegang sahamnya, kita juga sudah berhak mendapatkan dividen atau tercatat sebagai investor yang berhak mendapatkan dividennya. Oke, nah semoga informasi ini bermanfaat. Jadi buat para dividen hunter, ingat baik-baik 2 tanggal tadi, yaitu apa? Cum date